Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tadi udah lihat kanan kirinya kan? Coba tetap ditoleh lagi kanan kirinya. Tos, katakan salam. Katakan kamu cantik deh kalau cowok, kalau cewek ya. Kalau cowok katakan kamu ganteng. Saya percaya kita ganteng-ganteng dan cantik-cantik karena kita semua anak siapa? Tuhan kita itu siapa? Raja ya. Kita semua anak raja. Slide-nya awal sekali. Masih di awal kali. Oke, baik Bapak Ibu, salam kenal buat yang belum kenal. Selamat jumpa lagi buat yang sudah kenal. Perkenalkan, nama saya Gunawan HP. Ya, jangan ditanya lagi HP-nya apa. Seringkali juga nanya HP-nya. Saya bilang HP itu karena saya lahir di tahun HP. Gitu. Kalau saya lebih tua lagi mungkin HT. Gitu ya. Yang tua yang tahu, yang tua yang tahu. Baik. HP nama family saya. Jadi saya pewarta utusan dari komunitas Gracia. Saat ini saya sudah menikah dengan satu istri dan 2 orang anak. Saya bertinggal dan bergereja juga bersekutuan doa di Santo Laurentius Alam Sutra. Jadi dekat aja ke tempat ini. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini saya dikasih tema sebenarnya yang luar biasa banget. Temanya dikasih Cilili, Bu Lili kasih ke saya, mengejar upah atau berkat. Kalau saya tanya ke teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kalau dikatakan mengejar upah atau berkat, yang setuju untuk mengejar berkat boleh katakan? Oke. Kalau yang mengejar upah ada? Berarti ada ya? Ada kubu upah dan ada kubu mengejar dua-duanya ada? Oh, ada. Jadi apa nih yang mau kita kejar sebenarnya? Upah itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Kalau sebelum saya masuk lagi ke dalam ya, saya cuma bikin awal tahu upah itu apa? Pak, upah itu apa? Imbalan ya. Kalau yang namanya imbalan berarti kerja dulu baru pas. Sekarang kalau saya janjiin di sini nanti sesuatu berarti kalau dilakukan dikerjakan itu berarti upah ya. Kalau berkat apa Bu? Mulai bingung. Apa berkat? Anugerah dari Tuhan. Kalau berkat perlu kerja dulu kan? Seperti kita bernafas itu berkat dari Tuhan. Tuhan tidak memandang siapapun. Kita semua bernafas, matahari bersinar. Di firman Tuhan dikatakan bersinar buat yang jahat, yang baik sekalipun matahari tetap bersinar. Itu namanya berkat. Nah, saya kasih contoh lagi, coba. Satu orang boleh, saya kasih permen nanti, saya kasih permen. Saya kasih permen ya. Coba deh, suka-sukamu Tuhan. Bu, boleh Bu ke depan Bu. Suka-sukamu terus joget ya. Gimana nih joget jempolnya ya? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Cukup. Tadi saya katakan kan, kalau joget saya kasih permen. Ini namanya apa? Upah. Tapi kalau tiba-tiba saya datang ke nggak ngapa-ngapain gitu ya, terus saya bawa oleh-oleh, ini oleh-olehnya spesial dari Israel nih. Saya langsung kasih ke ibu. Itu namanya apa Bu? Berkat. Terus itu dikasihnya apa coba baca? Lihat. Gantungan kunci bagus nggak Bu? Padahal nggak ngapa-ngapain ya. Yang ini cuma ini nggak Bu? Kasih permennya ini nggak jadi? Enggak ya, karena sudah janjinya begitu ya. Dari awal kesepakatannya begitu. Kesepakatannya dari awal saya sudah bilang saya kasih permen. Upahnya permen. Jadi nggak boleh. Kadang-kadang banyak orang yang sudah jelas upahnya apa, tetapi begitu melihat orang lain diberkati dia iri. Dia merasa kenapa bukan saya yang dapat? Saya sudah lebih berusaha loh. Saya pelayanan datang pagi-pagi loh. Gitu.
Saya dari pagi, dari mulai jam ini PD jam 7.30, jam 5 saya sudah hadir di sini loh. Udah ngatur tempat semuanya loh. Kenapa saya nggak dapat yang lebih banyak? Ingat kalau yang katakan upah, keadilan itu di tangan Tuhan. Upah pekerja mau dari masuk pagi ataupun masuk sore, keuntungan yang masuk sore tetap dapat 1 dinar. Benar? Apapun pekerjaannya 1 dinar. Itu namanya upah. Tetapi saya penuh kasih karena sudah joget, sudah meriah gitu ya. Saya tetap punya gantungan kunci 1 lagi, saya tetap kasih. Nah ini namanya itu namanya berkat. Nah ini intermezzo aja untuk kita berkat dan upah. Sebenarnya sudah jelas banget bahwa berkat dan upah itu sesuatu yang berbeda. Lalu pertanyaannya di tema kita adalah apa yang kita mesti kejar dulu? Mengejar berkat atau upah? Mengejar upah atau berkat? Temanya begitu. Baik, Bapak Ibu, kalau kita bicara upah, kayak tadi ya, upah ini dikatakan balasan yang diberikan Tuhan berdasarkan perbuatan kita. Balasan yang diberikan Tuhan atau orang-orang atas perbuatan kita. Itu kalau kita lihat di Katekismus Gereja Katolik, ada di Katekismus Gereja Katolik 1821, saya tidak tuliskan di sini. Cukup panjang, cuman singkatnya upah itu juga dikatakan ganjaran. Akibat dari melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Roma 6 ayat 23. Yang bawa kitab suci boleh baca? Ada? Ya, atau handphone suci. Roma 6 ayat 23. Sengaja saya tidak tuliskan ayatnya ya Bapak Ibu ya. Kalau mau dicatat di handphone nanti dibaca lagi boleh. Karena biasa kalau sudah nulis di sini nggak dibaca lagi di rumah lupa. Padahal ini salah satu yang penting kita lakukan. 6 ayat 23. Sebab rupa dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas banget bahwa upah dosa adalah maut. Ada banyak hal tentang upah, tapi memang yang saya mau kutip tentang ini. Upah dosa maut, upah kebaikan ada sukacita, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan tambahan lagi. Kemudian apa kalau berkat itu? Tadi Ibu sudah jawab anugerah. Anugerah yang diberikan Tuhan tanpa syarat sebagai tanda kasihnya kepada kita. Ya, kita coba lihat sekali lagi di Kejadian 12. Kejadian 12. Kejadian paling depan, Bapak Ibu. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Ada yang ketemu duluan, tapi saya udah nggak punya gantungan kunci ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Oke. Terus Bu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini Tuhan lagi ngomong sama siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Abram. Waktu itu namanya masih Abram. Emang Abram lagi ya habis ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Kalau saya baca, saya ulang-ulang baca ini habis ngapain sih? Enggak, tuh di atas lagi nggak ada cerita-cerita apa-apa. Cerita tentang orang tuanya Abram, cerita tentang Menara Babel. Tapi di 12 langsung dikatakan panggilan Abram, dan panggilan Abram judul perikopnya, dan dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram, langsung ngomong, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang namanya berkat itu sudah dijanjikan sejak awal buat kita semua. Makanya tadi saya di awal saya katakan kita semua anak raja. Tos kanan kiri kita lagi katakan kamu anak raja.
Jadi kalau kita anak raja, itu di ayat yang kedua tadi dikatakan, ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Kita semua diberkati nggak? Dan bagian paling bawah, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu sudah yakin dengan berkat? Ada yang masih ragu kalau belum dapat berkat? Terus lagi katakan sebelah kanan, kamu sudah dapat belum berkat? Dijawab, coba jawab. Ada yang rasa belum dapat berkat? Kadang-kadang berkat itu saking yang namanya kasih anugerah, orang nggak sadar kalau itu berkat Tuhan. Kita bangun pagi itu berkat. Walaupun kita minta, misalnya di dalam doa kita minta, tetapi itu kita tidak berusaha untuk kita bangun pagi, enggak. Kita tidak bekerja dulu untuk supaya kita bisa bangun pagi, enggak. Cuaca cerah, matahari bersinar, itu semua berkat Tuhan. Bayangkan, oksigen masih ingat harganya berapa waktu COVID kemarin? Mahal kan? Sekarang kita bebas. Tapi berapa banyak orang yang merasa tidak diberkati Tuhan? Diberkati, banyak orang yang merasa diberkati adalah materi. Padahal kalau kita mau baca lagi ya di Sabda Bahagia di Matius misalnya, coba direnungkan nanti di waktu malam hari, Sabda Bahagia Tuhan, berbahagialah orang yang kaya, enggak kan? Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang dianiaya yang berbahagia, orang yang sakit yang berbahagia. Kok bisa gitu? Karena mereka empunya kerajaan surga malah di bumi. Pada saat kita bisa menyadari bahwa kita sebenarnya memang sudah diberkati Tuhan, kita nggak perlu lagi yang namanya mencari-cari berkat. Mental Katolik kita, saya katakan mental Katolik kita, seringkali menjadikan Tuhan sebagai berhala. Aneh ya dengarnya, sepertinya aneh. Tetapi berapa banyak kita yang ke gereja tujuannya untuk cari berkat, padahal berkat sudah dicurahkan. Tujuannya doa rosario, novena, tujuannya untuk dikabulkan. So what kalau sudah dikabulkan? Kalau nggak dikabulkan, ngambek, marah, nangis, kecewa. Tapi kalau dikabulkan, senang sesaat, taruh pengumuman bahwa sukacita. Tapi habis itu ada yang berubah di hidupnya. 10 orang disembuhkan, cuma 1 orang yang benar-benar balik sama Tuhan lagi. Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu saya ke satu persekutuan doa, entah nggak tahu gimana. Ini benar-benar true story. Tuhan ngomong saya yang luar biasa. Saya ngomong sama istri saya juga. Penyembahan begitu luar biasa. Umat menyembah Tuhan, suasana pujian menyenangkan, sepertinya menyenangkan. Sound system bagus, mic bagus, WL-nya jago, nyanyinya, keyboardisnya bagus, kelihatannya semua bagus. Saya pun awalnya ingin menyembah, tapi ada satu titik yang terbayang di depan saya adalah Tuhan Yesus yang sedang menangis. Dan Tuhan bertanya, dan Tuhan sampaikan kata-katanya kepada saya, bukan pujian seperti ini yang aku inginkan. Aku menginginkan hati dari setiap penyembah-penyembah yang benar. Itu makanya saya katakan berapa banyak dari kita seringkali menganggap Tuhan kita seolah-olah kita benar, tetapi kita justru berhala kepada Allah kita. Karena apa bedanya sama ke Gunung Kawi? Dulu saya orang Gunung Kawi, ya dari kecil sampai gede sampai SMA itu Gunung Kawian terus nganter papa saya, suka ke Kelenteng, suka ke dukun-dukun segala macam. Tujuannya orang ke sana apa? Dapat rezeki, supaya tokonya laris. Misalnya kan banyak pedagang, kebetulan pakai toko kan, supaya tokonya laris. Datang ke sana kasih sesajen gitu kan. Doanya supaya tokonya laris. Apa bedanya dengan orang Katolik yang ke gereja cuma doa minta berkat? Apa bedanya? Nggak ada bedanya.
kalau hidup kita tidak mau berubah. Bapak Ibu, mengejar berkat, mengejar upah itu tidak perlu dikejar. Saya katakan di sini, yang kita kejar bukan berkat, bukan upah. Upah akan mengikuti. Tuhan katakan, berbuat dosa upahnya berbuat dosa upahnya neraka. Berbuat baik upahnya juga kebaikan. Itu sudah dijanjikan. Berkat tadi dikatakan Tuhan sudah tahu, seperti moto kita kan. Moto Perdugi apa? Carilah. Carinya seperti apa Fajan Allah sekarang? Datang ke PD terus tiap Rabu malam sudah cukup? Gak cukup. Ke gereja rutin, bahkan setiap pagi misa sudah cukup? Gak cukup. Kalau kita nggak mau benar-benar kenal Tuhan, maunya Tuhan seperti apa? Saya katakan di sini berkat dan upah adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang beriman. Sudah jadi bagian kita. Bahkan Tuhan sudah ngomong nih, burung di udara aja nggak perlu cari makan, sudah disiapkan. Apalagi kita. Kalau saya dulu waktu kecil sering dijanjikan, apalagi saya anak laki satu-satunya gitu ya. Kalau nilainya bagus, nanti dapat sepatu baru misalnya. Ada yang suka janji begitu zaman dulu? Ada ya Om ya. Zaman sekarang mungkin udah nggak ada, udah serba gampang belinya. Tapi waktu itu perlu dijanjikan. Pertanyaan saya sebagai orang tua yang baik, apa saya ya? Kalau memang saya nilainya nggak bagus sekalipun, jelek terus, tapi sepatu saya udah jebol, emang nggak bakal digantiin? Benar? Pasti digantiin. Allah kita juga begitu. Allah kita tuh maha tahu. Berkat, mengejar berkat bukan caranya kita seolah-olah kita melakukan yang terbaik supaya kita dapat berkat, supaya kita dapat upah. Bukan itu. Tujuannya adalah kita bukan mengejar berkat, bukan mengejar upah, tetapi kita mau mengejar keserupaan dengan Kristus. Itu yang paling utama. Makanya saya bilang, jangan sampai kita ke gereja cuman berhala karena kemudian kita nggak pernah bertobat. Yang kita lakukan ya itu aja, itu lagi. Suruh mengampuni, nggak bisa. Orang dia yang salah, kenapa saya mesti mengampuni? Suruh minta maaf duluan, ya enggak lah, gengsi lah, orang saya nggak ngapa-ngapain kok. Berapa waktu yang lalu, waktu saya ke Israel, saya mendapatkan berkat Tuhan, saya mendapatkan hikmat Tuhan tentang pengampunan ini. Ada banyak orang yang tidak bisa melakukan pengampunan, padahal Tuhan sudah jelas. Bapak Ibu baca di perikop tentang doa Bapa kami pada saat Yesus mengajarkan doa Bapa kami, itu jelas banget dikatakan, ampunilah yang bersalah seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, gitu ya. Ampunilah kami seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Tapi di bagian bawahnya ada lagi tertulis, jika kamu tidak mau mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni kamu. Dan jika Bapa tidak mengampuni kamu, jangan bayangkan tentang berkat upah sekalipun nggak akan dapat. Dari semua dosa Tuhan bisa ampuni. Dari semua dosa, kita mau nyolong, kita mau berzina, kita mau membunuh, datang ke Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni. Tetapi satu hal Tuhan katakan dengan jelas, selain durhaka kepada melawan Roh Kudus, Tuhan katakan dengan jelas di situ, kalau kamu tidak mau mengampuni, maka kamu juga tidak diampuni. Kemarin saya baru pulang lagi dari Israel, dan hikmat yang saya dapatkan sekarang adalah gembala yang baik. Bapak kita itu gembala yang baik. Bapak yang sudah menyediakan lahannya untuk kita makan, untuk kita minum. Dia akan menyiapkan tempat yang terbaik untuk kita mendapatkan rezeki. Yang penting kita mau berusaha, yang penting kita mau bekerja. Semuanya disiapkan sama Tuhan sebenarnya. Makanya jangan, bukan nggak boleh doa, boleh banget.
Doa meminta sesuatu juga boleh, karena itu tanda kerendahan hati kita bahwa kita mengandalkan Tuhan, tanda bahwa kita berharap kepada Tuhan. Tetapi feedbacknya apa? Jangan cuman kemudian setelah kita berdoa sudah pulang dari gereja kesenggol sedikit mobilnya udah ngomel-ngomel, parkir kehalang. Ini gimana sih parkir begini di handrem, kan gue udah janjian mau makan nih, nggak bisa keluar, mobilnya cepat, udah ngomel-ngomel, panas terus. Yang kita kejar bukan berkat, bukan upah, tetapi kita mau mengejar keserupaan dengan Kristus. Nah, pertanyaannya gimana sekarang caranya? Bagaimana caranya saya mau mengejar keserupaan dengan Kristus? Nggak mungkin lah, kita kan masih manusia daging. Benar, saya nggak mungkin salah. Ada yang masih suka takut, walaupun Tuhan ngomong jangan takut. Ada pasti. Nggak mungkin kita semua lepas dari ketakutan. Tapi paling tidak ketakutan kita tidak membelenggu kita untuk kita takut melangkah. Misalnya, ada beberapa hal poin saya kalau kita mau mengejar keserupaan dengan Kristus. Jadi sekali lagi, bukan mengejar berkat, bukan mengejar Kristus, tapi saya janjikan sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, maka yang namanya upah, yang namanya berkat itu sudah disiapkan secara luar biasa. Amin. Amin. Yang pertama, meneladani hidup Kristus. Meneladani hidup Kristus. Doa dan membaca firman Tuhan. Lewat mana kita tahu? Ya lewat ini, kitab suci. Baca kitab suci aja nggak pernah. Dapat WA langsung cepet-cepet di forward supaya kelihatan yang suci, yang paling awal. Padahal dia nggak baca tuh. Ditanyain apa juga nggak tahu. Pokoknya forward aja dulu supaya di grup kesannya paling rohani. Saya nggak ngide, di sini mah nggak ada, di tempat lain ya. Tapi kalau merasa tersindir ya nggak apa-apa, semoga bisa berubah. Karena atau saya memang ingin bawa sesuatu hal kali ini agak keras buat kita semua supaya kita mau berubah. Firman Tuhan ini semua janji-janji Tuhan atas hidup kita, semua perintah-perintah Tuhan atas hidup kita. Tadi saya katakan kalau kita ikuti apa kata Tuhan, kita sudah dapat berkat. Amin. Sekarang pertanyaannya adalah mau nggak untuk ikuti Tuhan? Ada orang yang katakan susah tadi. Ada berapa banyak perintah Tuhan yang Bapak Ibu anggap susah? Apa aja yang susah? Bu, apa Ibu yang susah? Satu aja. Apa Bu? Tadi udah dapat, sekarang saya tanya. Kira-kira perintah Tuhan yang susah? Enggak, dari semua perintah Allah yang susah apa? Perintah Tuhan misalnya mengasihi, mengampuni, memberkati orang dengan segala milik, mengampuni. Ada lagi yang lain? Ibu juga setuju mengampuni susah? Kepingin sama milik orang lain, iri, ya, jangan iri, benar susah. Ya. Orang lain punya apa, langsung kepingin. Tapi satu hal, tadi saya setuju, mengampuni itu bagian yang paling sering, apalagi saya tanyakan kepada wanita. Kalau pada pria, Pak, mengampuni susah nggak? Gampang ya, saya jawabin tadi. Rata-rata pria lebih gampang ngomong mengampuni karena biasanya hilang. Tetapi wanita, peristiwa saya dengan Anita misalnya 24 tahun yang lalu, dia masih ingat gitu. Kesalahannya apa dia masih ingat gitu ya. Ingat terus gitu ya. Biasanya begitu. Di sini nggak ada. Ya. Cuman firman Tuhan saya mau kita lihat lagi kitab suci kita. Coba Bapak Ibu lihat di Yohanes 14 ayat 15. Satu orang boleh baca yang keras. Yohanes 14 ayat yang 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan memenuhi segala perintah.
segala. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kita nggak akan pernah tahu perintah-perintah Tuhan apa kalau kita nggak baca kitab suci. Kita nggak akan pernah bisa pahami kitab suci kalau kita nggak pernah berdoa minta hikmat Roh Kudus supaya kita bisa paham apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dipesankan Tuhan. Dan Tuhan sudah ngomong di Yohanes 15, 14-15, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Pertanyaannya, harusnya kita nggak boleh lagi ngomong berat. Tidak ada perintah Tuhan yang berat. Di Yohanes 1 Yohanes 5 kalau tidak salah, 1 Yohanes 5 coba, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang inilah ketiga. kasih kepada Coba aku baca. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya tidak Jadi mengikuti Kristus, menjadi semakin serupa dengan Kristus, nggak berat mestinya kalau kita mau belajar mengasihi Dia. Saya teringat zaman waktu saya pacaran dulu gitu ya, masih pakai telepon koin. Itu pacaran berarti kalau sekarang saya menikah, saya berarti 24 tahun, ya berarti 25 tahun yang lalu lah, masa masih pacaran itu masih pakai telepon koin. Telepon koin yang untung-untung kalau dimasukin bisa keluar lagi gitu kan, jadi bisa muter terus gitu ya. Pakai tali gitu ya, kalau pakai tali curang bu. saya berdoa aja, tumpang tangan aja supaya duduk lagi gitu lumayan. Itu jauh-jauh telepon umumnya aja dicari, ngantri sengaja malam-malam digigitin nyamuk, udah siap dulu obat, gak apa-apa. Niat tidak berat karena saya mencintai, ingin melakukan sesuatu. Kalau sekarang jemput pakai Grab aja lah ya gitu. Saya nggak pernah suruh istri saya pakai Grab, tapi itu contoh aja. Kalau kita mencintai seseorang, kayaknya berat sekalipun kita nggak pikirin. Tadi barusan dengar vlog dari Surabaya ke Jakarta gitu, nemuin pacarnya gitu kan, hampir setiap minggu naik pesawat, cuma datang Sabtu Minggu balik lagi gitu. Nggak berat karena dia mungkin punya duit gitu ya. Kalau nggak punya duit ya berat aja gitu. Tapi ada effort kalau kita mencintai seseorang. Nah Tuhan mau ini yang kita kejar, Bapak Ibu. Jangan kejar berkatnya, jangan kejar upahnya, itu nanti sudah disiapkan, itu nanti sudah disediakan. Tapi kejarlah keserupaan dengan Kristus, meneladani hidup Kristus, berdoa dan membaca firman Tuhan. Seperti kata saya tadi, berdoa dan membaca firman Tuhan tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Makanya kita masih berdoa dan membaca firman Tuhan, dan sebelumnya kita minta kuasa Roh Kudus, diberikan hikmat supaya kita bisa ngerti yang diomongin Tuhan ini apa. Kebuka semuanya. Dan baca kitab suci jangan pakai lotre ya, kayak hari ini kira-kira Tuhan saya mau saya mau ketemu orang, kira-kira ayat yang tepat buat saya apa ya? Enggak, caranya baca kitab suci juga buat demikian. Makanya kitab suci kita mesti baca runut supaya tahu ceritanya. Enggak asal letterlek kita baca, artinya ini artinya misalnya teruskan gitu kan. Kata-kata yang pertama yang lanjutkan, Tuhan bilang, oh saya mau korupsi, Tuhan bilang teruskan. Enggak kelihatan mungkin Tuhan sudah akan jagai saya, Tuhan akan lindungi saya supaya saya tidak ketahuan. Enggak, ya. Minta hikmat Roh Kudus. Yang ketiga, ikuti sakramen. Sakramen ini tanda berkat Tuhan buat kita semua. Sakramen Ekaristi, kalau kita ikuti dengan sungguh-sungguh, banyak kesembuhan yang terjadi di situ. Kemarin baru dari retret
Sabtu minggu kemarin kami retret di Kementerian Gracia, retret penyembuhan ilahi. Kita ada adorasi dan begitu banyaknya kesaksian tentang kesembuhan melalui ekaristi, melalui adorasi. Ada seorang teman yang seperti cerita pendarahan, wanita pendarahan, dia pendarahan beberapa waktu lamanya, kemudian pada saat adorasi dia jamah jubah romo, dia benar-benar berdoa di depan hosti, di depan monstran, dan seketika itu dia sembuh. Iman kita, tujuan kita bukan untuk mencari kesembuhan, bukan untuk mencari berkat, bukan untuk mencari upah, tetapi tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Apalagi kita punya sakramen pengakuan dosa. Makanya saya kasih dua itu yang utama. Kalau perminyakan cukuplah nanti ya, sekali aja nanti pas terakhir ya. Jangan kita terus-terusan mendengar. Perkawinan juga cukup sekali ya Bapak Ibu ya, jangan berkali-kali. Ini yang kita bisa minta terus-terusan. Sakramen pengakuan dosa jangan cuma kalau mau Paskah atau mau Natal. Ya. Bapak Paus Yohanes Santo, sekarang udah Santo ya Pak Yoce ya, Santo Yohanes Paulus kedua, yang saya pernah dengar ceritanya, beliau mengaku dosa berapa lama? Seminggu sekali. Coba bayangin, seminggu sekali. Seorang paus emang dosanya ngapain sih gitu ya? Tapi kenapa seminggu sekali? Kayak mandi Bapak Ibu. Yang penting pengakuan dosa adalah bukan saya nggak punya dosa kok, tetapi kerendahan hati kita mau maju ke Romo untuk mengakukan dosa kita. Kerendahan hati itulah yang dilihat oleh Tuhan, bahwa kita punya niat untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemarin waktu retret ada pertanyaan. Retret di mana ada pertanyaan? Saya mau sesi pertobatan, ada yang tanya sama Romo, bilang Romo Roni Dawa bikin rumah. Romo, saya tidak pernah mengaku dosa karena saya tidak percaya sama Romo. Benar. Kan saya bisa mengaku dosa sendiri. Romo benar jawabnya. Romo jawabnya, bisa Ibu. Nanti kalau Ibu menikah sendiri saja juga. Nggak perlu sakramen, menikah saja sendiri. Lakukan semuanya sendiri. Tetapi justru karena ada kerendahan hati itulah kita belajar untuk ngomong sama Tuhan langsung di kamar, bisa. Dari A sampai Z 3 jam, 4 jam bisa. Karena nggak ada yang rasa malu. Karena kita nggak melihat Tuhannya. Tetapi begitu kita masuk ke kamar pengakuan, melihat pastor sebagai perwakilan Tuhan, aduh, si Romo lagi, nanti ketemu sama gue, nanti dia disebar-sebarin lagi. Mulai pikirannya macam-macam nih. Sehingga yang tadinya A sampai Z, hari ini cukup A sama B aja deh, gitu misalnya. Nanti saya belum siap untuk mengaku dosa yang lain. Makanya saya bilang pengakuan dosa itu perlu. Yang pertama, teladani hidup Kristus, doa dan kitab suci, tentunya dengan dukungan Roh Kudus. Tanpa itu kita tidak bisa lakukan apapun. Yang kedua, kita sudah diberkati dengan sakramen-sakramen sebagai tanda kerahiman dan berkat dari Tuhan. Pengampunan itu berkat Bapak Ibu. Tadi firman Tuhan katakan kalau kamu tidak mau mengampuni, maka saya juga tidak akan mengampuni. Maka sakramen pengampunan dosa ini untuk kita mendapatkan pengampunan, ini juga sudah berkat dari Tuhan. Hidup dalam komunitas. Kenapa kita perlu hidup dalam komunitas? Supaya bisa saling menguatkan. Menguatkan siapa? Menguatkan baik teman kita, juga menguatkan kita. Firman Tuhan ada katakan di Amsal, besi menajamkan besi, manusia akan menajamkan sesamanya. Mungkin di dalam komunitas kita akan ketemu orang yang kita benci banget. Ketawa, bener ya? Mungkin. Dan bahkan hampir pasti kita akan ketemu dengan orang yang nyebelin. Tapi terus kita mundur. Enggak. Justru di dalam komunitas Tuhan mau bentuk kita. Kalau Tuhan pertemukan kita dengan orang yang kita nggak suka, entah tabiatnya, entah karakternya, entah cara ngomongnya, entah bau badannya, apapun, justru Tuhan lagi siapkan untuk kita dibentuk.
Kalau kita nggak mau dibentuk, pelayanan gampang, pelayanan bisa tempat lain. Banyak, saya bisa ikut KTM, saya bisa ikut EJ, saya bisa ikut Legio Maria. Dimanapun kita akan ketemu dengan orang yang kita nggak suka. So, awalnya bukan dari orang lain tapi dari kita, Bapak Ibu. Hidup dalam komunitas tujuannya untuk membentuk diri kita supaya kita bisa dibentuk semakin meneladani hidup Kristus. Ada yang nonton Chosen series, sekarang udah masuk season 4. Chosen ini di Netflix baru ada season 1-2 kalau nggak salah. Kalau langsung di Chosen TV itu udah seri 4, season 4. Setiap sesinya ada 8 episode. Itu cerita tentang Yesus waktu mengumpulkan para muridnya, kemudian ditambahin bumbu ya tentunya ya dengan drama-drama, tetapi drama-drama yang berdasarkan sejarah, berdasarkan cerita dan lain-lain dari manuskrip yang ada, sampai nanti ada season 7 sampai Yesus bangkit. Sekarang baru season 4, season 5 baru dibuat. Itu diceritain 12 rasul aja konflik terus. Kebayang nggak Matius yang orang pemungut cukai siapa namanya? Bukan, murid Yesus. Matius ya. Matius si pemungut cukai itu. Pemungut cukai itu orang apa Bapak Ibu? Orang Israel. Ya, orang Israel yang bekerja dengan orang Romawi untuk minta duit atau pajak kepada orang Yahudi, orang Israel. Jadi kira-kira dia disenangi atau dibenci? Sangat dibenci. Bahkan sama orang tuanya pun pisah istilahnya. Bapaknya sampai ngomong, jangan sebut kami Aba lagi. Jangan panggil kami Aba lagi karena kamu sudah memalukan keluarga. Tetapi ada satu masa dia dirangkul oleh Yesus, dia menjadi murid Yesus. Terus murid-murid yang lainnya bisa langsung suka? Nggak suka. Ada gesekan-gesekan dan mereka dibentuk dari situ untuk menjadi murid-murid yang sejati. Bapak Ibu, hidup di dalam komunitas itu akan membentuk hidup kita. Saya di dalam persekutuan doa di Laurentius sejak awal berdiri sampai sekarang emang nggak ada gesekan, ada. Yang mental ada, bukan karena saya yang bandel. Saya gak mental-mental gitu. Tapi saya percaya bahwa melalui segala permasalahan yang ada di persekutuan doa saya dibentuk. Saya dulu yang temperamen, mulai bisa lebih sabar dan lain-lain. Saya udah biasa ketemu orang yang modelnya suka ngomongin orang di belakang misalnya. Udah biasa jadinya. Sudah tahu cara handle-nya. Dan itu membentuk karakter saya. Boleh semakin terus bertumbuh. Itu yang Tuhan mau buat kita semua. Dan yang terakhir, melakukan perbuatan baik. Ini bagian dari upah melakukan perbuatan yang baik. Di Efesus 5 ayat 1 dan 2, Bapak Ibu coba boleh baca lagi. Ini bagian terakhir. Efesus setelah Galatia, ya, Efesus 5 1 dan 2. Sebab itu jadilah penuh menurut Allah. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, oh ya Bapak Ibu saya pakai yang kitab suci yang baru ya, yang 2023 ya. Jadi kalau ini mungkin lebih baik kita pakai beli investasi 50.000 untuk beli yang baru. Supaya karena banyak kata-kata yang berbeda, supaya kata-kata yang sudah disesuaikan lah, ya, dengan zamannya, supaya kita lebih gampang mengerti. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Ini yang paling utama Tuhan minta. Saya ibaratkan seperti ini. Saya punya kantong kolektor. Bukan mau kolektor saya. Ibu boleh ke depan Bu, bantu saya di depan. Ya, boleh diambil Bu, ada apa Bu di dalamnya Bu? Oh, enggak.
Tisu buat ngelap permen tadi, Pak. Tisunya untuk Bapak Ibu coba. Ibu selama hidup sampai sekarang seringkali merasakan kekecewaannya. Coba setiap kecewa sobek. Setiap kecewa sobek. Sobek lagi, kecewa sama mertua, sama suami, kecewa sama anak. Pak, ada suami yang mana? Gak apa-apa, sobek yang banyak. Kecewa sama siapa lagi? Sama anak pernah kecewa, sama teman persekutuan doa. Gak usah dilirik, gak usah dilirik. Kecewa sama siapa lagi yang banyak? Kecewa sama orang-orang di kantor, ibu bekerja. Ya, orang tetangga misalnya, ada kekecewaan sama tetangga. Sama tukang sayur kecewa, dibohongin ya. Seger ya. Terus dimasukin ke sini, ini semuanya kekecewaan. Kalau kita ke gereja cuma minta berkat, belum. Sudah ada berkat, cepat duduk. Kalau kita ke gereja cuma minta berkat, tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau kasih seperti Tuhan, cuma mau mengejar upah, tetapi lupa untuk berbuat baik. Coba diambil lagi dulu. Tetap hancur ya. Coba itu yang hancur ya. Coba dibuka di sebelah hancur, jatuh. Masukin lagi dulu. Ini kalau kita cuma mengejar berkat. Tetapi justru kalau kita mau percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, Allah kita sudah menyiapkan yang terbaik, kita mau mengampuni suami tadi diampuni ya. Iya, diampuni. Karena Tuhan katakan tadi apa? Tidak ada perintahnya yang berat kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, yang tadinya hancur sekali itu, coba Bu silakan ya. Coba di lembar dulu. Nanti ada, coba nanti ada di situ. Ada nggak? Nggak ada ya, diangkat. Masukin lagi. Tapi kalau nggak bertobat, ya coba lagi Bu. Kalau nggak bertobat ya tetap lagi coba. Lo sobek lagi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, Efesus kita ingatkan sebagai penutup dari saya. Kita tidak mengejar berkat, kita tidak mengejar upah. Karena apa? Karena upah dan berkat akan menghampiri kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan bukan tujuannya untuk mendapatkan berkat, tujuannya adalah untuk semakin serupa dengan Kristus, semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan demikian Allah melihat bahwa kita anak-anak yang dikasihinya, anak-anak yang menuruti perintahnya, dan kita sudah siap untuk menjadi benar-benar anak-anak Raja. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian ini dan nanti saya ajak untuk berdoa. Silakan pejamkan mata Bapak Ibu, bayangkan segala kejadian apapun mungkin yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Dan biarlah mungkin segala kekecewaan, segala pergumulan kita mau kembalikan kepada Tuhan dan kita mau katakan di dalam hati kita, yang saya mau lakukan bukan untuk menyingkirkan pergumulan ini Tuhan. Yang saya mau lakukan bukan kesembuhan saya Tuhan. Yang saya mau lakukan bukan untuk mendapatkan mobil baru, gaji baru dan lain-lainnya Tuhan. Tetapi yang saya mau lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan
hiduplah di dalam kasih, sama seperti Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita persembahkan sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi-Mu, Tuhan. Kalau di masa-masa yang lalu kami terlalu mengejar upah dan kami terlalu mengejar berkat Tuhan, kami lupa untuk terus berusaha menjadi serupa dengan-Mu, Tuhan. Dan bahkan kami kadang lalai untuk melakukan perintah-perintah-Mu dengan alasan perintah berat buat kami, ya Tuhan. Malam hari ini Kau ingatkan kami, Tuhan, bahwa perintah-Mu tidaklah berat bagi yang mengasihi Engkau. Kami mau berusaha untuk mengasihi Engkau dan lebih lagi, Tuhan. Sehingga apapun yang Kau perintahkan, mengasihi sesama kami, mengasihi musuh kami sekalipun, kami dapat melakukannya, Tuhan, tanpa ada perasaan canggung, tanpa ada perasaan berat di dalam hati kami. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang tahu apa yang sedang kami lakukan dan kami pikirkan saat ini, Tuhan. Segala pergumulan di dalam hidup kami, Tuhan, Engkau Allah yang sudah menyediakan yang terbaik, Tuhan. Dan seperti foto dari peduki kami ini, Tuhan, carilah dahulu kerajaan-Mu, Tuhan, maka yang lain akan ditambahkan. Kami percaya, Tuhan, percaya ya dan amin. Pada saat kami semakin mendekat kepada-Mu, bahkan jika kami tidak mengharapkan berkat sekalipun, Engkau Allah yang sudah menyediakan yang terbaik, bahkan yang melimpah-limpah bagi kami yang percaya dan mengenal Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk malam hari ini, untuk waktu yang boleh Kau berikan buat hamba mewartakan di tempat ini. Kau berkati umat-umat perduki di tempat ini, Tuhan. Kau berkati para pengurus di tempat ini, Tuhan. Sehingga apapun yang sedang dikerjakan, sedang direncanakan, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu, dan Engkau boleh memberkati mereka dengan luar biasa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa. Dan kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk setiap wujud-wujud doa, untuk setiap intensi doa yang ada, yang sudah dituliskan oleh umat-Mu yang hadir saat ini, Tuhan. Dari setiap pergumulan mereka, Tuhan, pergumulan masalah ekonomi, pergumulan masalah-masalah bisnis, pergumulan dengan keluarga, pergumulan dengan sakit penyakit, Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang sudah merancangkan yang terbaik buat kami. Engkau Allah yang tidak ada satupun di luar dari rancangan-Mu yang terjadi atas hidup kami. Dan biarlah Engkau boleh menyediakan yang terbaik untuk kami, Tuhan, sesuai dengan apa yang telah Kau rencanakan atas hidup kami. Berkati setiap teman-teman kami yang berdoa, setiap pergumulan kami, Tuhan, setiap kerinduan kami. Dan terutama biarlah kami boleh semakin Kau berkati dengan Roh Kudus-Mu yang luar biasa, Tuhan, yang senantiasa siap untuk menghibur kami, yang senantiasa setiap untuk memberikan kami hikmat, sehingga di dalam pembacaan kitab suci kami boleh semakin mengerti akan rencana-Mu atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.